Mohon perhatian kepada para peserta Zoom meeting yang kami hormati dan kami banggakan. Webinar Beasiswa India tahun 2024 yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia India, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya untuk menjaga tertibnya jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang di acara ini. Para hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ashabul Kahfi yang akan memandu jalannya acara webinar Beasiswa India pada hari ini. Yang kami hormati, Ibu Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India dan Kerajaan Bhutan, Ibu Ina Krisnamurti. Yang kami hormati, Direktur Promotor India Indonesia, Eduling TEA UPSC International, Bapak Raffi Makija. Yang kami hormati, Ketua PPI India periode 2023-2024, Bapak Fikri. Serta teman-teman semua yang telah hadir di Zoom meeting ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir dalam kegiatan webinar Beasiswa India pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini yang akan dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti lagu nasional India, sambutan dari Ketua PPI India periode 2023-2024, sambutan dari Ibu Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India dan Kerajaan Bhutan, foto bersama, sharing session dengan Direktur Promotor India Indonesia Eduling TEA UPSC International, question answer, dan juga penutup. Mengawali acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan lagu nasional India yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya menyanyikan lagu nasional India, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PPI India periode 2023-2024, Bapak Fikri. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saat ini nama saya Fikri. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua PPI India periode 2023-2024. Perlu teman-teman ketahui, terima kasih telah bergabung pada acara webinar kali ini. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya apa yang akan disampaikan pada webinar kali ini. Webinar yang diadakan saat ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekan semua, yakni tentang beasiswa apa saja yang ada di India. Mungkin teman-teman telah ketahui bersama bahwasanya ada beasiswa ICCR, Kominfo, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan melalui nanti akan diwakili oleh Bapak Raffi, nanti akan memaparkan informasi-informasi tentang kuliah di India, seperti apa dan bagaimana nantinya. Maka dari itu perlu teman-teman simak bersama agar apa yang disampaikan oleh Bapak Rafiq nantinya dapat dipahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India dan Kerajaan Bhutan, Ibu Ina Krisnamurti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat. Selamat siang waktu India. First and foremost, congratulations to PPI for this webinar. It is my second time to open this kind of webinar, which focus on promotion of scholarship to pursue study in India. Truly honored and pleasure to be here, and I would like to thank Mr. Ravi Makija for his presence, as it shows strong support from Indian side for our efforts in making sure that the people-to-people contact between our two great nations through education is stronger and deeper. Allow me to speak in Bahasa Indonesia.
teman-teman semua, PPI India sangat amat berusaha untuk mempromosikan studi di India karena tingkat pendidikan India sangat tinggi. Tentunya teman-teman tahu bahwa 10 perusahaan besar dunia dipimpin oleh orang India, menunjukkan bahwa lulusan India bisa terkemuka dan berperan di beragam multinational companies atau perusahaan multinasional. Yang kedua, tentunya sekolah berkesempatan belajar di luar negeri adalah kesempatan yang jarang ya diperoleh oleh teman-teman di Indonesia, dan India merupakan negara yang sangat terbuka dalam menerima mahasiswa asing, terutama kalau teman-teman pernah dengar The Global South. India adalah salah satu negara yang sangat amat membuka diri terhadap warga negara dari negara-negara Global South, dan kita Indonesia adalah bagian dari The Global South yang tentunya teman-teman tahu bahwa Indonesia dan India memiliki kedekatan sejarah, sosial budaya, dan kedekatan secara jarak, karena jarak Indonesia dan India sangat dekat. Mungkin teman-teman tidak tahu ya bahwa India bukan jauh seperti Eropa atau Amerika. Kita selalu beranggapan negara tetangga adalah Australia, Malaysia, Singapura. Teman-teman barangkali nggak sadar ya bahwa India juga negara tetangga gitu. Jadi harus difahami bahwa kedekatan yang jarak ini juga memberikan nilai tambah bahwa kita bisa istilahnya apa ya, berhubungan dengan teman-teman di India secara lebih cepat. Sekarang sudah nanti di Maret, akhir Maret sudah akan ada 4 penerbangan langsung antara Indonesia dengan India, dan itu harapannya adalah with the direct flight ya. Harapannya hubungan kita akan semakin dekat, dan teman-teman lah yang bisa juga mengisi ruang di mana direct flight itu membutuhkan, yaitu penumpang. Kalau teman-teman sekolah di sini dan bisa berhasil dengan baik, terutama dalam hal pemahaman masyarakat global, tentunya itu adalah nilai tambah bagi masa depan kalian, your future ya. Kalau sekolah itu bukan hanya sekolahnya ya sebagai mahasiswa, tetapi how to you prepare yourself for your future ya, for your work, for your survival in the community, in your family, among your friends. Jadi harus dilihat lebih panjang lagi bahwa sekolah di luar negeri itu nilai tambahnya banyak sekali dalam hal masa depan, bukan hanya pada saat kalian melakukan studi itu sendiri. Yang terakhir, tentunya saya berharap bahwa teman-teman paham sekolah itu hanya proses, bukan akhir. So the school or go to school and reaching to the high or elevation of your life, it's a process. It's not an outcome, bukan hasil, bukan output, bukan. It's a process. Jadi kalau nanti belajar di India, lu kok Bu Dubes nih bohong nih, kok dibilang sekolahnya
enak ya nggak enak. Sekolah kan nggak pernah enak ya, harus belajar banyak tugas. Tetapi harus difahami bahwa the process itself itu adalah the learning process of life. Dan saya bisa bilang bahwa karena kita mirip, jadi proses itu menjadi mudah-mudahan it's easier for you. Karena secara budaya kita dekat. Makanan pun banyak yang mirip. Jadi mudah-mudahan kalian akan lebih berkurang culture shock-nya, gegar budayanya lebih berkurang. Tanpa berpanjang kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada PPI India, Pak Ketua, dan juga pengurus serta anggota atas terselenggaranya kegiatan ini. And thank you so much for Pak Raffi to be here because you help us a lot in making sure that our youngsters understand better what India could offer. So thank you Pak Raffi. And teman-teman semua yang hadir di sini, kalau di layar ketemu nama Aldrin Herwani, nah itu Pak Aldrin itu adalah atas pendidikan, education attaché di KBRI New Delhi. Kalau Pak Addik itu di sini di Delhi tugasnya adalah juga untuk melihat beasiswa yang tersedia, kerjasama antar universitas, dan sebagainya. Jadi rest assured, yakinlah bahwa kalian berada di India will be taken care of by the embassy, oleh kedutaan. Nanti Pak Ketua PPI bisa menjadi saksi bahwa KBRI New Delhi sangat amat dekat dengan PPI India. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, all the best for your future. All the best with learning more about India. Belajar lebih banyak mengenai India. Bukan hanya Shah Rukh Khan aja, bukan hanya Bollywood aja, bukan hanya kuch-kuch kotahe aja gitu ya, bukan hanya nasi biryani aja, tapi India offers much more than that. India lebih besar daripada itu. Negara ini secara geografis terbesar di dunia, yang ketujuh terbesar di dunia. Negara ini punya kepulauan namanya Andaman Nicobar. Kalau ada direct flight, ya, itu dari Andaman Nicobar dari Port Blair terbang ke Sumatera itu cuma 1 jam. Bayangkan sedemikian dekatnya dengan Indonesia. Negara ini adalah penduduk terbesar di dunia, 1,42 menjelang 1,43. Salah satu negara terbesar demokrasi di dunia. Banyak sekali yang bisa diceritain tentang India, dan yang tentunya yang tadi saya garis bawahi di depan, 10 perusahaan multinasional di dunia ini, 10 bosnya semuanya orang India. Jadi betapalah hebat India ini. Jadi saya sangat passionate kalau bicara pendidikan, karena bagi saya pendidikan yang baik adalah masa depan yang baik untuk para pemuda-pemudi Indonesia. Demikian kegiatan ini saya resmi buka. Terima kasih sekali lagi. All the best untuk 2 hari ke depan. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan. Semoga kalau saya bisa lihat di layar ada 137 semuanya dapat beasiswa. Amin. Semuanya dapat beasiswa untuk pergi ke India dan bisa ketemu saya in real time, in real life. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Saatnya kita abadikan momen berharga hari ini dengan foto bersama. Meskipun kita berada di radius jarak yang sangat jauh, mari kita tetap merasakan kebersamaan melalui layar ini. Mari aktifkan kamera teman-teman semua dan tunjukkan senyum terbaik kalian.
Tak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman semua, jika ingin membuat story Instagram, jangan lupa untuk memberikan hashtag Beasiswa India, Beasiswa India 2024, dan PPI India Berbicara. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera, dan kepada operator dibantu untuk mengambil layar. Baik, izin teman-teman semua, bagi yang belum on cam kami persilahkan. Baik, untuk slide yang pertama terlebih dahulu, hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan dilanjutkan kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Kerajaan Bhutan, Ibu Ina Krisnamurti, yang telah memberikan kehormatan dengan kehadirannya dalam pembukaan beasiswa kegiatan ini. Selanjutnya, jika Ibu memiliki kegiatan lain, kami dengan senang hati menyambut untuk dapat meninggalkan Zoom meeting ini dan dapat memberikan ruang untuk kelancaran acara dan tahu kegiatan selanjutnya. Terima kasih semua, all the best. Terima kasih, Ibu. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait webinar beasiswa pada hari ini. India sebagai destinasi pendidikan tinggi yang kaya akan budaya dan keberagaman, hal ini telah menjadi tujuan pilihan bagi banyak mahasiswa internasional, khususnya Indonesia. Webinar ini akan menjadi panduan untuk memahami lebih banyak tentang beasiswa yang dapat membantu mewujudkan impian pendidikan tinggi tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga pengalaman belajar yang luar biasa. Pada kegiatan ini, kita akan mendengarkan pandangan dan juga tips berharga para ahli dan juga pembicara terkemuka yang akan membahas tentang proses aplikasi, persyaratan kelayakan, dan manfaat dari setiap program yang tersedia. Saya yakin informasi yang kita dapatkan pada hari ini dan juga esok hari akan menjadi pilar bagi setiap individu yang dapat berharap meraih kesempatan untuk menempuh pendidikan di India. Saya harap teman-teman semua dapat menyimak pemaparan pada hari ini dan juga esok hari dengan baik dan dapat berdiskusi dengan efektif. Baiklah, kita akan memasuki sesi sharing session dengan Direktur Promotor India Indonesia EduLink CEA UPSI International, Mr. Raffi Makija, yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini ada Rahayu Pratiwi. Rahayu Pratiwi merupakan salah satu mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan Master of Ecology and Environmental Study di Nalanda University. Beliau juga merupakan mahasiswa beasiswa ASEAN Nalanda tahun 2023. Halo Kak Rahayu Pratiwi. Halo Mas Ashabul Kahfi. Halo Mbak, apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Mas Kahfi sendiri? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Jadi apakah Mbak sudah siap untuk menjadi moderator kita pada kegiatan hari ini? Siap, mari kita ramaikan webinar ini. Baik. Baiklah, saya MC pada hari ini undur sejenak dan akan dilanjutkan oleh moderator kita pada hari ini oleh Kak Ayu Rahayu Pratiwi. Kak Ayu dipersilahkan. Thank you so much, Master of Ceremony. I am Rahayu Pratiwi as the moderator and as a student master with ASEAN Scholarship from Nalanda University. Apa yang I would like to say welcoming to everyone to Scholarship Webinar 2024 in India by Indonesian Student Association in India. Firstly, I would like to say welcome, good morning, and nice to meet you to Mr. Raffi Makija, dear Our Excellency, Director, Promotor, India, Indonesia, EduLink, TIE UPS International. Halo, Mr. Raffi Makija. Ya, hai Bu Aya, hai there. Selamat siang. Selamat siang. I'm pleased to welcome to Mr. Raffi Makija, dear Our Excellency, Director, Promotor, India, Indonesia, EduLink, TIE UPS International, to deliver the sharing session in this webinar. Please welcome, sir. This time is yours. Oke, ya, terima kasih.
Selamat siang ke Bapak Ibu, teman-teman yang ada dari India dan juga dari Indonesia. Ya, sebelum saya mulai, saya mau ucapkan terima kasih banyak ke Her Excellency Ibu Ina Krishnamurti as the Ambassador of Indonesia yang di New Delhi. Juga mau ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Aldrin Herwani, Education Attaché of Indonesian Embassy in Delhi. And also, I would like to express my sincere thanks to His Excellency Pa Sandeep Chakravarti, the Ambassador of India in Indonesia, and also His Excellency Shubham Singh, Consul General of India yang di Medan, karena ada undangan dari Bapak untuk diberikan hari ini informasi tentang India, pendidikan India, dan juga diberikan tentang biaya hidup dan ada banyak informasi ya. Dan tadi Bapak Ibu teman-teman, saya panggil teman-teman karena ada banyak siswa-siswi juga kalau nggak salah, jadi saya panggil Bapak Ibu teman-teman. Jadi hari ini ya seperti tadi yang the moderator also mentioned, that ini kan adalah sharing session karena ini bukan promosi. Karena kalau promosi ya kita mau dipromosikan informasi ini, tapi yang paling penting adalah kita mau sharing informasi karena ada banyak hal yang kita ingin mau sampaikan. Kita tahu seperti tadi yang Ibu Dubes juga dibilangin, India is just not about Shah Rukh Khan, India is just not about Bollywood, India bukan cuma Kajol atau Taj Mahal, tapi ada banyak hal yang lain. Maaf, ini saya masih belum bisa share screen, bisa dapat izin untuk sharing screen, please? Baik, Pak. Saya masih, Yes, 1 minute. ya, You sure. can try right now. Ya, udah dapat. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Okay, yeah, so let me share my screen here. Okay, is my screen visible? Apakah screen muncul? Yes, sir. Sudah? Ya, Yes, oke, sir. thank you. Muncul, Pak. Ya, terima kasih. Ya, thank you. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman ya untuk kenalan saya sendiri, nama saya Raffi Makija, berasal dari India, tapi sudah lama Bapak Ibu tinggal di Indonesia, sudah 24 tahun tinggal di Indonesia. Walaupun paspornya masih India, Bapak Ibu teman-teman, hatinya udah Indonesia ya, karena sudah lama tinggal di Indonesia. Walaupun posisi saya saat ini ada di India, Bapak Ibu teman-teman, ada di kota Bangalore, which is the Silicon Valley of Asia. Tapi ya Bapak Ibu teman-teman bisa lihat saya pakai batik ya, karena sekarang batik ini bukan sesuatu yang beda sekarang. Karena sebelumnya kalau saya pakai batik semua nih lihat, oh ini ada apa sih kok warna-warni ini ada bunga-bunganya. Tapi sekarang I think Indians are very familiar with batik karena ada banyak yang udah beli dan banyak yang pakai batiknya. Dan walaupun Bapak Ibu teman-teman saya bisa ngomong bahasa Indonesia, jika ada kekurangan atau kesalahan saya minta maaf karena saya masih lagi belajar bahasa Indonesia. Dan kalau udah minta maaf kalau bikin salah boleh aja ya, jadi nggak apa-apa. Oke, dan juga Bapak Ibu teman-teman saya sendiri udah pernah ke 27 provinsi se-Indonesia. So I've really gone across the whole of Indonesia karena kita sudah diberikan pelatihan ke 10.042 guru di 27 provinsi se-Indonesia. Dan memang persepsi masyarakat Indonesia tentang India seperti tadi Pak Ibu Dubes juga disampaikan, ya kalau kita di Indonesia, Bapak Ibu teman-teman, kita kan cuma pikir ya Shah Rukh Khan, Shahir Sheikh adalah artis dari India, tapi kelihatannya dia lebih populer di Indonesia ya Bapak Ibu teman-teman. Karena di India nggak ada yang kenal dia. Karena kalau Shahir Sheikh ada di bandara, no one would like to take an autograph, nggak ada yang mau foto karena no one knows him. Tapi di Indonesia dia kayaknya populer sekali. India juga terkenal untuk dance, Ramayana, Mahabharata, ya Kuch Kuch Hota Hai, Kajol, dan mungkin Taj Mahal. Ini adalah persepsi. Tapi selain itu, Bapak Ibu teman-teman, karena ini adalah sharing session, masyarakat Indonesia yang dapat informasi tentang India adalah banyak hal negatif. Let's be very honest about it. Karena mereka pikir India negara kotor, mungkin India negara miskin, India negara bahaya, India juga mungkin ada sistem kasta, dan ada banyak hal ya. Dan itu semua Bapak Ibu teman-teman udah tahu. Itu kan yang kita dapat persepsi sampai kita ada rektor-rektor dari Indonesia waktu mereka mau datang ke India. Saya jujur ya Bapak Ibu teman-teman, mereka bilang, Pak Raffi saya takut untuk datang ke India. Kenapa takut? Karena yang mereka lihat videonya, because video yang kita juga tahu ya Bapak Ibu teman-teman, social media is not all it only gives you one side of information, tapi ada sisi yang lain juga, right? Jadi itu adalah sesuatu hari ini
Saya mau ucapkan terima kasih banyak juga ke Pak Fikri as a PPI, Ketua PPI juga untuk kesempatan ini. Jadi kita bisa diberikan sharing session tentang India dan pernikahan India. So this is India. Ya, ini adalah peta India, Bapak Ibu teman-teman. So this is the Republic of India. Ibu kota adalah di New Delhi, right? Penduduknya 1,4 miliar, is the world's largest population. Penduduk sejak April tahun 2023, tanggal 12 April, India udah penduduk nomor 1, right? And then jarak jauhnya Bapak Ibu teman-teman dari utara sampai selatan itu 3.214 kilometer. Dan dari timur sampai barat hampir 3.000 kilometer. Jadi negaranya luas sekali. Kalau Indonesia luas, jujur aja teman-teman, India juga luas. Indonesia is a huge country karena ada 17.000 pulaunya. India juga itu kan besar. Cuman di India nggak ada banyak pulau-pulaunya, tapi luas. It's very huge. Right? Dan bahasa yang kita digunakan di India, Bapak Ibu teman-teman, ada banyak bahasa. Sama seperti Indonesia ya, kita ada banyak bahasa. Kita ada bahasa Hindi, Inggris, dan setiap provinsi. Ya, di India kita katakan as a state, ada banyak bahasa masing-masing. Tapi karena kita turunannya dari Inggris, kita bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, tapi fokusnya bukan ke grammar ya, tapi fokusnya ke komunikasi. Jadi kalau kita omong bahasa Inggris, they can understand ya. Again, negaranya luas, utara beda dari selatan, timur beda dari barat, jadi ada banyak hal yang nanti kita dibahas. Now, India is again a secular country karena India is a place yang semua agama yang kita diakui seperti Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism dan Buddhism, right? Ini juga ada beberapa video yang katakan again as an anti agama. Maybe we'll clarify those issues. Dan juga India is the world's third largest education network in the world karena penduduknya yang besar. Dan India is actually a continent, Bapak Ibu teman-teman, karena negaranya luas dan kita ada semua, like we have museums, we have buildings, we have beaches, kita ada gunung-gunung, ada banyak hal. Jadi makanya di buku geografi kita selalu katakan India as a subcontinent, right? Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau ini kita lihat petanya, ini kan peta-peta ini adalah warna-warni ya. Ya, warna-warni adalah the state atau kita di Indonesia katakan provinsi, di India kita katakan states. Jadi di India kita ada 36 provinsi, right? Again, di Indonesia sekarang ada 38 ya, di Indonesia, tapi di India kita ada 36. Dan mungkin izin Bapak Ibu teman-teman, saya mau sharing beberapa informasi penting. Ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman kalau Anda lihat yang ini adalah kota Bangalore. Kota Bangalore is the Silicon Valley of Asia. Artinya kalau kita bilang perusahaan-perusahaan IT selain mereka ada punya kantor di Amerika, pasti mereka punya kantor atau cabang di India dan itu adalah di kota Bangalore. Dan Bangalore is just not one, tapi ada banyak. Tapi yang paling utama adalah di Bangalore. Seperti ini kita juga adalah yang IT, ada banyak perusahaan-perusahaan IT, ada juga di Hyderabad, ada juga di New Delhi, dan ada juga yang di Mumbai ada. Tapi di IT capital of India adalah di kota Bangalore. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, waktu ada COVID, India juga sekarang terkenal as a pharmacy of the world karena obat-obatnya yang banyak yang dibikin dari India. Seperti informasi Bapak Ibu teman-teman, waktu ada COVID, India ekspor 250 juta vaksinasi ke 100 negara. Dan 20 negara itu diberikan gratis. Jadi hal sesuatu negara maju belum dilakukan, tapi India sebagai negara yang masih maju, sama seperti Indonesia, sudah dilakukan. Jadi itu adalah di kota Chennai. Dan kota Chennai juga terkenal as the Detroit of America. Jadi automobile industry terbesar di India adalah di kota Chennai. Jika Bapak Ibu teman-teman ingin mau ketemu sama ya Shah Rukh Khan, karena Shah Rukh Khan is very popular in Indonesia, itu adalah di kota Mumbai. Ya, kita juga ada Gurung ya Bapak Ibu teman-teman. Ini di Provinsi Rajasthan ada Gurung, right? Dan juga kita di India ada salju 365 hari. Itu kan di India Utara, ya itu kan di Himachal Pradesh dan Jammu and Kashmir. Nanti ada foto-foto saya nanti dijelaskan. Dan jika Bapak Ibu teman-teman ingin mau ke Agra, ya itu kan ada di provinsi namanya yang Uttar Pradesh. Itu kan dari Delhi itu kan sekitar ya kita bisa naik kereta 2 jam atau bisa naik motor, mobil itu kan perlu 4 atau 4,5 jam. Itu kan adalah Agra yang dimana adalah yang Taj Mahal. Selain itu ada banyak ya Bapak Ibu teman-teman karena itu kan negaranya luas sekali ya kalau kita bilang timur it's huge, massive dan kalau kita bilang tempatnya indah sekali ya. Ya, tapi mungkin saya cuma fokusnya beberapa lagi adalah yang seperti tadi Ibu Dubes juga disampaikan, kita kan ada Lakshadweep yang ada pulaunya namanya Lakshadweep yang barat, tapi di timur kita kan ada Andaman and Nicobar Island. Ya, dan Bapak Ibu teman-teman maaf kalau Anda lihat yang sebelah kanan di bawah itu kan ada banyak pulau-pulau ya.
Ya, sebenarnya pasti Anda kaget kalau saya bilang ini adalah tanah air kita. Ini adalah Indonesia. Sebenarnya India dan Indonesia adalah maritime tetangga. Kita dari Sabang cuma 150 km dari laut. So we are not very far. Tapi kadang-kadang masyarakat Indonesia kalau kita tanya, tahu nggak India di mana? Oh, kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya ada di peta deh. Ada somewhere in the world. Tapi sebenarnya kita adalah maritime tetangga. Nah, ini adalah beberapa fakta, Bapak Ibu teman-teman, izin mau sharing. Ya, the world's largest democracy adalah di India. India also is the world's second largest English speaking country. Jadi negara yang ngomong bahasa Inggris nomor 2 ya, Bapak Ibu teman-teman di India, di dunia adalah di India. Penduduk udah nomor 1 di dunia sejak tanggal 12 April tahun 2023. Nah, kekuatan militer nomor 4 di dunia, Bapak Ibu, adalah India. Jadi kadang-kadang kita kan lihat, oh India kan negara miskin. Ya, tapi negara miskin bagaimana Bapak Ibu teman-teman yang kekuatan militer bisa nomor 4 di dunia. Jadi ini adalah sesuatu kita harus analisakan. India juga punya teknologi nuklir. India is also seperti tadi disampaikan is a subcontinent, ya seperti di buku geografi. Seperti tadi Ibu juga disampaikan, top CEO atau perusahaan sebesar di dunia CEO-nya adalah dari India. India adalah maritime tetangga. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, ini yang paling penting adalah jumlah masjid terbanyak di dalam satu negara. Ini bukan di Indonesia Bapak Ibu teman-teman, ini bukan di Saudi Arabia, tapi ini adalah di India, di mana ada lebih dari 300.000 masjid adalah di negara India. Dan juga India is also the origin of yoga, Ayurveda, dan juga adalah 40 tempat yang udah akui dari UNESCO as the World Heritage Center. Jadi ada banyak tempat wisata ya Bu. Jadi India bukan cuma Taj Mahal, Indonesia bukan cuma Bali, ada banyak tempat-tempat ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu kita ingin mau disampaikan juga. Nah, tentang sistem pendidikan India, Bapak Ibu teman-teman, hampir sama ya dengan Indonesia, di mana kita ada sistem pendidikan India adalah yang SD, SMP, SMA, ada S1, S2, dan S3. Ya, itu kan hampir sama. Cuman yang di S3, Bapak Ibu teman-teman, kita kan ada S3 ada dua. Ada yang S3 yang 3 tahun, ada yang S3 yang 4 tahun. Tapi dengan new education policy dari pemerintah India tahun 2020, semua program ke depan, semua program S1 mau 4 tahun. Jadi jangka waktunya 4 tahun sama ya seperti di Indonesia. Ya, dan S2 adalah 2 tahun dan juga adalah S3 minimal 3 tahun tergantung tergantung research-nya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau saya ditanyakan the first university of the world dari mana, pasti pikiran kita atau persepsi kita adalah oh itu dari Amerika atau ini dari Inggris. Tapi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, the first university of the world adalah dari India. Itu namanya Universitas Takshila yang berdiri tahun 700 sebelum Masehi. Dan India dan Indonesia, Bapak Ibu teman-teman, sebenarnya dari zaman dulu sudah kerjasama di bidang pendidikan. Dan rute yang mereka ambil itu adalah namanya rute ilmu atau di knowledge route. Tapi kita nggak tahu apa yang ada kejadian, jadi rute ilmu ini dihilangkan. Jadi untuk informasi Bapak Ibu teman-teman, universitas yang terbaik di Indonesia waktu itu adalah Universitas Sriwijaya yang masih ada di Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi waktu itu banyak siswa, banyak guru, banyak dosen. Mereka dari Palembang, mereka pergi ke India untuk belajar karena universitas pertama di dunia adalah dari India, namanya Universitas Takshila. Dan rute yang mereka ambil itu adalah rute ilmu atau di knowledge route. Tapi itu adalah sesuatu dihilangkan dan saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih banyak ke Indonesian Embassy, ke PPI India. Jadi dengan webinar hari ini kita usahakan untuk berkembang ya, yang link pendidikan yang sebelumnya yang ada kita lagi bridge again, kita lagi berkembang link pendidikan antara India dan Indonesia. And of course kita kan ada seperti tadi yang moderator kita kan ada dari Nalanda. Now Nalanda is also one of the university yang terkenal, right? So all over the world. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, India kalau kita bilang bahasa pengantar itu 100% pakai bahasa Inggris. Tapi pentingnya adalah fokus di India Bapak Ibu teman-teman adalah kalau kita bilang bahasa Inggris fokusnya adalah bukan ke grammar, tapi intinya adalah komunikasi. Makanya banyak universitas, ini kan ada universitas-universitas di India kan ada banyak ya Bapak Ibu teman-teman. There are many options. Karena please remember di India ada 40.000 universitasnya. Ya di Indonesia kita ada sekitar 5.000, tapi di India kita ada 40.000. So the options are many. Tapi good quality universities, ada universitas yang butuh IELTS, TOEFL ada, tapi juga ada banyak universitas di India yang kualitas yang bagus, mereka nggak perlu IELTS dan TOEFL, right? Mereka biasanya yang private universities atau universitas yang swasta, mereka nggak perlu IELTS atau TOEFL, tapi fokusnya mereka adalah apakah kita bisa komunikasi dengan bahasa Inggris.
Ya, karena kita di India kita ada siswa-siswi dari Afrika yang nggak pernah ngomong bahasa Inggris di hidup mereka, tapi setelah mereka datang ke India, mereka ambil les English karena good universities pasti mereka punya les Englishnya, or they have satu divisi namanya English Division, di mana yang mereka bisa belajar bahasa Inggris. Bedanya Bapak Ibu teman-teman antara Indonesia dan India adalah di India mereka bukan cuma practice atau mereka bukan cuma belajar, tapi langsung mereka dipraktekkan karena di India mau gak mau kalau mau komunikasikan ya kita bisa bahasa Hindi, tapi masyarakat juga bisa pakai bahasa Inggris. Jadi komunikasi bisa pakai bahasa Inggris. So I think ini ada kesempatan baik untuk teman-teman yang dari Indonesia yang ingin mau belajar di luar negeri. Di India kita nggak usah belajar bahasa baru, tapi kita belajar pakai bahasa Inggris dan kita tahu bahasa Inggris atau bahasa Inggris adalah bahasa kerja, adalah bahasa dunia. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, ini adalah beberapa fakta atau beberapa informasi tentang pendidikan India. Universitas pertama di India adalah dari India, universitas pertama di dunia, maaf. Itu pertama adalah dari India seperti tadi disampaikan. Ada juga yang India is the third world's largest education network dengan 39.000 universitas dan college yang ada di India. Dosen-dosen dengan kualifikasi PhD nomor 4 di dunia Bapak Ibu adalah dari India, after Amerika, Jerman, dan UK. Nah, program-program yang diberikan dari Universitas India, Bapak Ibu teman-teman, udah itu kan kualitas yang internasional, udah akui di seluruh dunia, tapi dengan biaya jauh lebih hemat, Bapak Ibu teman-teman. Walaupun kita mau bahas informasi tentang program beasiswa, Bapak Ibu teman-teman, tapi saya juga izin nanti saya share juga biasanya biaya kuliah berapa, biaya hidupnya berapa. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa tahu ya. Jadi ada informasi lebih lengkap itu kan berapa biayanya. Dan juga kita di India, Bapak Ibu teman-teman, kita kan ada programnya, kita diberikan semua program yang apapun yang teman-teman kita yang perlu dari India bisa. Contohnya ada yang programs yang future related, virtual and augmented reality, ada juga universitas-universitas diberikan program-program seperti ini, tapi sekarang which is the most popular one adalah artificial intelligence, ada juga seribuan universitas yang diberikan program yang artificial intelligence, ada machine learning, deep learning, dan juga Bapak Ibu teman-teman di Indonesia yang kenal yoga dan Ayurveda as an extracurricular activity, Bapak Ibu teman-teman, di India ada program yang bisa diberikan untuk gelar S1, S2, dan S3 untuk yang program-program yang ini. Karena di Indonesia kita pikir it's like an extracurricular activity, tapi di India ada formal education. Nah, kenapa pendidikan India, Bapak Ibu teman-teman, juga adalah informasi karena buku. Maaf, Bapak Ibu teman-teman, izin untuk share karena saya tinggal lama di Indonesia, and I love Indonesia, I love Indonesian food, I love Indonesian people, semua ya di Indonesia kan suka. Tapi Bapak Ibu, yang satu hal saya agak sedih kalau saya bilang adalah harga bukunya di Indonesia mahal sekali. It's very expensive buku, ya. Jadi makanya jarang siswa-siswi kita di Indonesia mereka belajar dari buku karena biasanya semua informasi disingkatkan and then pakainya PowerPoint. Tapi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu teman-teman, apakah cukup ilmunya kalau kita pakai dari PowerPoint? Menurut saya nggak cukup tapi karena harga buku yang mahal, ya apa yang kita dilakukan? Tapi syukur Bapak Ibu teman-teman di India harga bukunya murah sekali. It's very affordable. Like contohnya harga buku contohnya adalah yang 500 atau 600 halaman bukunya yang harganya mungkin sekitar 500 atau 600 ribu. Buku yang sama Bapak Ibu teman-teman bisa dapat di India kurang dari 100 ribu. Dan kadang-kadang harga buku yang fotokopi lebih mahal, Bapak Ibu, kalau bandingin sama yang aslinya. Jadi itu adalah faktanya ya. So di India kita biasanya ya we don't take copies, but generally yang harga buku ada second hand books juga ada. Ya, tapi intinya harga bukunya itu kan it's very affordable. Nah, bahasa pengantar di India seperti tadi Bapak Ibu disampaikan adalah bahasa pengantar 100% pakai bahasa Inggris. Dan satu hal menarik ya Bapak Ibu teman-teman di India adalah di India bukan kita ajar cuma teori, tapi yang ajarnya praktek dan tujuannya sekarang dari universitas-universitas yang baik. Ya, tolong Bapak Ibu teman-teman tolong diingatkan ada 40.000 universitas. That's a big number. Ya, jadi dari 40.000 universitas, ada yang universitas yang baik sekali, ada yang bagus, ada yang average, ada yang kurang baik. Ya, di mana ada hal baik, pasti ada kurang juga. Jadi, tapi yang di universitas ini ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang average, ada yang ini. Tapi yang paling penting adalah sekarang yang universitas baik, baik sekali, right? Sekarang tujuannya mereka adalah bukan cuma bagi ilmu, tapi tujuan mereka adalah bagaimana siswa-siswi dapat kerja sebelum lulus. Ya, untuk itu Bapak Ibu teman-teman, mereka dikoordinasikan atau mereka kerjasama dengan industri. Dan industri kalau saya bilang perusahaan adalah bukan perusahaan cuma India, tapi perusahaan global. Contohnya, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Contohnya seperti Toyota.
Nah, Toyota, mereka kan yang adalah hubungan dengan sektor automobiles. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka kerjasama dengan universitas-universitas India. Ada yang universitas kerjasama Toyota, ada yang kerjasama dengan BMW, ada yang kerjasama dengan Maruti. Itu kan banyak ya Bapak Ibu teman-teman, karena negaranya luas, penduduk yang banyak, jadi optionnya ada banyak. Like contohnya yang satu universitas mereka kerjasama Toyota. Apa yang Toyota dilakukan adalah Toyota diberikan engine-nya mereka diberikan ke universitas. Nah, universitas mereka masukin itu di dalam gedung mereka, jadi ada satu gedung di mana ada engine-nya, dan ada yang dosen yang ajar, tapi juga yang industry expert ini juga datang ke kampus. Mereka juga ajar ke siswa-siswinya. Mereka ajar ke siswa-siswinya, mereka juga transfer knowledge ke dosennya. Jadi intinya mereka bukan cuma belajar teori, tapi benar-benar belajar praktek. Jadi intinya ada di universitas yang baik, Bapak Ibu teman-teman, mereka ada satu divisi namanya placement cell. Dan placement cell tanggung jawab mereka adalah bagaimana yang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dari perusahaan, bagaimana bisa diberikan dari universitasnya. Karena tujuannya dari universitas adalah bukan cuma dibagi ilmu ke siswanya, tapi siswa-siswi harus dapat kerja sebelum lulus. Jadi seperti link and match ya Bapak Ibu teman-teman, yang program yang terbaru ada di Indonesia, sebenarnya di India sudah berjalan Bapak Ibu dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang adalah dari universitas-universitas yang baik, ada dari 80%, ada 90%, ada 95% siswa-siswi, mereka dapat kerja sebelum lulus. Jadi ada jaminan kerja. Jadi kalau saya sebagai orang tua, kalau saya mau cari universitas, Bapak Ibu teman-teman, yang biasa ya, maaf, di Indonesia kan kita biasa lihat yang gedung kampus, kita lihat fasilitasnya, kita lihat eh, laboratorium, kita lihat, oh ini ada Apple computer. Tapi di India, Bapak Ibu teman-teman, yang orang tua yang India, mereka biasa tanya placement cell, persentasenya berapa, anak saya ada kemungkinan dapat kerja sebelum lulus. Jadi satu satu parameter adalah yang itu. Jadi ini penting ya Bapak Ibu. Di India bedanya adalah tujuannya bukan untuk bagi ilmu, tapi untuk dapat kerja. Dan buktinya Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita lihat CEO dari perusahaan-perusahaan sebesar di dunia seperti Pepsi, Microsoft, YouTube, World Bank, Google, Nokia, Adobe Systems, Starbucks, dan banyak-banyak perusahaan yang lain. Mereka adalah alumni dari sistem pendidikan India. Dan juga ada banyak Perdana Menteri, ada Presiden juga. Mereka adalah alumni dari sistem pendidikan India. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, di India juga ada banyak Nobel laureate. Kita ada 9 Nobel laureate di bidang literature, science, economics, kimia, fisika, dan lain-lain. India juga Bapak Ibu teman-teman, India bukan a land of Bollywood, tapi it's a land of penemuan atau inventions. Ya, kita yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu teman-teman, ini kita pakai setiap hari, tapi ini berasal dari India, seperti flash disk, yoga, masyarakat Indonesia, ya I mean, seluruh dunia pakai shampoo, itu juga berasal dari India. Masyarakat Indonesia suka main catur, that's also from India. Wi-Fi, fiber optic, kancing, plastic surgery. Ya kalau ada teman-teman yang nggak suka matematika pasti kenal yang pi ya. Itu juga berasal dari India. Dan di komputer kan cuma ada dua angka, ada nomor 0 dan nomor 1. Nomor 0 adalah berasal dari India juga Bapak Ibu teman-teman. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan sebesar di dunia, dari Deutsche Bank dari Jerman, Google dari Amerika, Nokia dari Finland, tapi CEO-nya adalah dari India, Bapak Ibu teman-teman. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, sekarang perusahaan-perusahaan India juga udah global, ya, udah multinasional termasuk di Indonesia. Seperti TVS jual moped di Indonesia, Tata jual mobil, ya Bajaj terkenal ya Bapak Ibu teman-teman di Indonesia. Dan juga kalau kita pergi ke mall, ada Himalaya yang jual obat dan vitamin, itu juga adalah perusahaan-perusahaan di India. Seperti ini ada banyak Bapak Ibu teman-teman. Nah, tentang pariwisata, ya, pariwisata juga Bapak Ibu teman-teman. Ya, India bukan cuman Taj Mahal, there are a lot of places. Karena seperti tadi, contohnya Bapak Ibu teman-teman, kalau saya mau dari India Selatan ke India Utara, ya itu kan ada optionnya banyak. Saya bisa naik kereta, ya kereta kan train, ya itu kan perlu ya 2 hari atau 3 hari, luas ya Bapak Ibu karena 3.200 kilometer. Saya bisa naik train, saya bisa naik mobil, saya juga bisa naik pesawat. Dan kalau saya mau dari India Selatan ke India Utara, ya saya perlu sekitar 4 atau 4,5 jam dari India Selatan ke India Utara. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, jadi kalau saya mau dari Jakarta, saya bisa nyampe sampai ke Bangkok. Ya, itu negaranya, it's a huge country. Nah, untuk pariwisata Bapak Ibu teman-teman, ya ini adalah beberapa ini kita kan ada satu tempat namanya Gulmarg yang ada di Kashmir yang mirip dengan Switzerland, ya. Dan ada Sikkim yang mirip dengan Iceland,
Kita adalah Andaman and Nicobar Island, which is very similar to Phi Island di Thailand. Ada Lakshadweep, which is similar to Maldives. Kita ada Run of Kutch yang di Gujarat, ya itu kan di barat, ya which is like the Bonny salt flats yang ada di Utah di Amerika, Valley of Flowers seperti di California. Kita ada air terjun, ada gurun, ada pantai, ada gunung. Untuk tempat wisatanya banyak, Bapak Ibu teman-teman. So India is just not Taj Mahal ya, karena saya lihat karena biasanya kalau ada yang tourism, ya karena kita kan ya udah 24 tahun Bapak Ibu teman-teman, jadi ada banyak teman-teman, ada yang banyak kenalan. Mereka selalu bilang, oh Pak Raffi saya mau ke India tapi mau lihat Taj Mahal. Tapi India is much beyond Taj Mahal. Ada banyak tempat wisatanya ya, seperti yang tadi dilihatkan. Cuman maaf teman-teman, kadang-kadang ya kita kan di YouTube we just only see the dirty side of India. Tapi ada banyak hal yang positif juga ada. Nah, tentang culture Bapak Ibu teman-teman. Now, the culture of India is again is very strong, yaitu kekuat sama seperti di Indonesia. Ya, kita kan dimeniarakan Holi dan Diwali, tapi juga Bapak Ibu teman-teman also di India kita juga meniarakan Idul Fitri. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail tentang itu. Kita juga meniarakan Christmas, and ini adalah Sungai Gangga seperti tempat touch untuk orang Hindu. Ya, seperti tadi disampaikan, India adalah negara yang sekular. So, sebenarnya India sama seperti di Indonesia ya. Mungkin ada spot-spot yang tertentu ada, tapi secara garis besar it's not much different. Ya kita harus perhatikan di mana. Kalau kita harus perhatikan ya kita harus perhatikan di mana-mana ya. So it's just not India tapi di mana di semuanya. Nah, Bapak Ibu di Indonesia kan kita ada filosofi namanya Bhinneka Tunggal Ika, right? Di India sama Bapak Ibu teman-teman. Ya itu namanya Unity in Diversity. Dan dari slide ini Bapak Ibu teman-teman Anda lihat ini adalah anak-anak yang kelihatannya beda sekali, tapi mereka semuanya adalah warga negara India karena mereka representasi dari provinsi masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa dilihatkan ya aksesoriesnya beda, warna kulitnya beda, pakaiannya beda, hidungnya juga beda, ya semuanya beda ya. Tapi mereka warga negara India. Contohnya yang anak yang kelima, maaf Bapak Ibu teman-teman, anak yang kelima kelihatannya agak Chinese, tapi karena kita kan ada batasan dengan Cina, jadi ini adalah yang di India Timur, ya Utara Timur. Mereka kelihatannya Chinese, tapi mereka juga warga negara India. So India is just not about Bollywood. India bukan cuma semua orang kelihatannya yang Shah Rukh Khan. India bukan artinya semuanya bisa dance, semuanya bisa nyanyi. Enggak. Ya, kita sama dengan Indonesia ya. India is very much like Indonesia nih ya. Dan juga Bapak Ibu teman-teman ini tentang makanan. Kita persepsi di Indonesia adalah di India kita suka makan roti canai. Again, teman-teman, ini salah persepsinya. Untuk informasi di India karena negaranya luas, setiap provinsi ada makanan khasnya. Sama seperti di Indonesia ya, itu kan ada. Kalau saya pergi ke Jogja ada makanan khas, kalau saya pergi ke Bandung ada makanan khas. Di India juga sama, setiap provinsi ada makanan khas-khasnya ada. Tapi yang satu hal yang saya ingin mau sampaikan, Bapak Ibu teman-teman, adalah di India Selatan ya India Selatan ya. India Selatan mirip dengan Indonesia di mana kita suka makan nasi pagi, siang, malam. Kalau belum makan nasi, belum puas. Ya itu rasanya apa yang ada di Indonesia. Jujur aja Bapak Ibu teman, di India Selatan juga sama. Tapi di India Utara ya, di India Utara ya pagi-pagi ya mereka makan paratha yang itu kan pakai ini ya pakai butter ya, pakai butter atau pakai cheese yang mereka makan, dan itu jujur aja di India Utara agak untuk lidah Indonesia agak susah karena ya kita sukanya makan nasi. Dan jujur Bapak Ibu teman-teman nasinya juga beda ya. Di Indonesia kan nasinya is a little sticky rice, tapi di India kan nasinya agak agak halus ya, it's much more softer ya. Jadi tapi adaptasi ini lebih gampang karena ya culture-nya nggak jauh mirip walaupun beda, nggak mungkin sama 100% ya Bapak Ibu teman-teman, tapi adaptasi ini lebih gampang karena it's not much different. Ya, dan Bapak Ibu teman-teman ini adalah informasi penting sekali dan karena saya ada banyak orang tua yang ditanyakan Pak Raffi, saya mau datang ke India tapi anak saya kan Muslim, ya, tapi bisa nggak ya anak saya bisa adaptasi atau bisa aman di India? Jadi Bapak Ibu teman-teman saya mau disampaikan, ya, izin ya saya mau sampaikan sedikit karena ini penting sekali. Nah, di setiap negara Bapak Ibu, kalau ada hal negatif pasti ada hal positif juga ya pasti ada, jadi nggak mungkin satu negara cuma ada hal negatif aja, pasti ada hal positif. Maaf Bapak Ibu teman-teman tadi yang saya dibicarakan sama Pak Karim yang sebelumnya ya, contohnya di Medan. Nah kalau saya tanya sama Pak Karim apakah di Medan ada tempat kotor nggak, pasti ada, tapi tempatnya enak sekali, there's a beautiful place in Medan, I love Medan, right? Tapi juga ada yang tempat kotor ada,
apakah ada orang miskin? Ada nggak? Ada. Tapi ada orang kaya juga. Apakah ada tempat kumuh? Ada, pasti ada. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Banten, ada di mana-mana juga ada tempat-tempat kumuh. Ada. Tapi ada orang yang kaya juga, right? Tapi kendalanya adalah social media is very biased, Bapak Ibu. Mereka mau cari hal negatif karena bad news is good news. Ya, mereka mau cari negatif karena maaf ya Bapak Ibu teman-teman, konsumsi social media di Indonesia itu luar biasa ya. Consumption is very strong. Yes, makanya yang YouTuber ini mau bikin negative content because bad news is good news. Dan maaf Bapak Ibu teman-teman izin penghasilan mereka luar biasa ya. It's huge. Makanya mereka 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 suka bikin YouTube kotor ada, tapi indah juga ada. Nah, khususnya tentang agama, Bapak Ibu teman-teman, yang India is the world's second largest Muslim populated country. Artinya penduduk Islam nomor 2 di dunia. Bapak Ibu adalah di India, di mana ada lebih dari 200 juta penduduk Islam ada di Indonesia, di India. Artinya kalau kita mau cari masjid, kalau mau cari makan halal, gampang sekali. Dan juga seperti tadi kita udah disampaikan Bapak Ibu teman-teman, di India jumlah masjid terbanyak di dunia nomor satu adalah di India Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, yang ini adalah tiga artis yang terkaya, itu namanya Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan ini adalah yang Amir Khan. Ya, Three Idiots ya Bapak Ibu teman-teman, pasti Anda ingat. Nah, maaf Bapak Ibu teman-teman, izin mau ditanyakan. Yang bertiga artis ini agamanya apa Bapak Ibu teman-teman? Bertiga artis ini agamanya adalah Islam. Islam. Jadi pertanyaan saya adalah kalau kita pikir ya, karena saya sampai ke Kupang kemarin ya, Pak Raffi, yang sesuai yang ditanyakan. Pak Raffi, saya kan Muslim, apakah saya bisa hidup di India? Jujur aja Bapak Ibu, saya kaget sekali. Tapi dari mana mereka dapat informasi? Karena ini adalah yang YouTuber. Karena mereka mau bikin video adalah yang orang, ada anak yang pinggir jalan, belum pakai sandal, belum makan, dan mereka mau bikin video dan kita pikir, oh di India adalah negara miskin, right? Tapi ini tiga berartis ini adalah yang mereka, they are Muslims. Tapi mereka adalah artis yang terkaya. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu teman-teman adalah, jika adalah negara di mana ada 200 juta penduduk Islam, ada yang jumlah masjid terbanyak di dalam satu negara, right? Plus ada artis-artis dengan ibadah Islam mereka terkaya, apakah negara itu bisa anti agama? Mungkin Bapak Ibu ada pasti ada tempat-tempat tertentu ada. Saya nggak bilang tidak ada sama sekali, ada. Tapi itu spot-spot sendiri aja Bapak Ibu. Tapi secara garis besar aman-aman aja, right? And memang kalau malam ya dimanapun kita harus perhatikan. So it's very very similar Bapak Ibu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu teman-teman, yang ini adalah isu yang terbesar di masyarakat Indonesia adalah tentang kasta. Ya, karena persepsi adalah di India kan ada sistem kasta. Nah, mungkin Bapak Ibu teman-teman izin mau sharing lagi. Nah, kalau kita pikir, right, ini kan video-video yang adalah tentang yang sistem kastanya berlaku di India. Ya, teman-teman, Bapak Ibu teman-teman, tolong bisa dilihat. Ini adalah ibu namanya Ibu Draupadi Murmu. Beliau adalah the President of India sekarang. She's currently the President of India. Dr. B.R. Ambedkar adalah orang yang nulis Pancasila India dan yang Constitution of India, dan Sri Ramnath Kovind dan Pak Sri Krishna Narayanan, mereka adalah ex-president of India yang tahun 79 sampai 2002 dan dari 2017 sampai 2022. Ibu Mayawati, Pak Charanjit Singh Param, mereka adalah ex-governor untuk beberapa provinsi ya di India, dan juga adalah Ibu Mira adalah yang di DPR India. Maaf Bapak Ibu teman-teman, kalau kita lihat kasta mereka ya, kasta mereka adalah yang kasta yang, maaf di YouTuber kan ada tulisannya kasta yang terendah, kasta yang Shudra, kasta yang Dalit. Itu kan mereka pakai nama-nama yang itu, dan kita pikir oh, India adalah negara yang sistem kasta. Ada tempat-tempat tertentu ada Bapak Ibu. Dan maaf saya jujur aja, di politics mereka pakai kadang-kadang for the vote banks mereka pakai yang kasta. Tapi faktanya kalau kita pergi kemanapun, saya nggak ditanyakan, oh kasta you apa, oh saya bisa makan di sini atau tidak karena ada kasta. Sebenarnya itu tidak ada Bapak Ibu. Karena seperti Draupadi, yang Ibu Draupadi yang as the President of India dengan kasta yang paling terendah, tapi dia bisa the President of India, pejabatan yang paling tinggi di negara India. Bapak Ibu teman-teman tolong analisakan apakah sistem kasta masih berlaku. So these are things Bapak Ibu kita harus evaluasi social media.
Ya, karena social media always is more negative, karena negative is more, ada yang banyak yang nonton, dan itu adalah informasi kita dapat. Tapi the reality adalah kita harus di Google dan kita harus di search. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang tentang biaya hidup, ya itu penting. Ya, saya sebenarnya di India Bapak Ibu biasanya kalau kita ada universitas-universitas yang besar ya, besar kan kita pikir ini adalah universitas negeri di Indonesia ya. Tapi di informasi Bapak Ibu teman-teman di India karena ada 40.000 universitas yang kampus-kampus yang besar ada di India yang mereka adalah universitas yang swasta. Ada yang negeri bagus juga, ada yang swasta juga bagus juga. Ada banyak pilihannya. Ya, tapi biaya hidupnya ya bagaimana? Ya izin Bapak Ibu saya mau sharing informasi di India Bapak Ibu teman-teman harga internet karena kalau kita bilang di bidang pendidikan internet itu penting sekali. Jadi dengan biaya sekitar 40.000, 40 sampai 45 ya karena itu kan tergantung conversion rate-nya. Ya 40.000 rupiah per bulan ya, saya bisa dapat internet 1,5 giga setiap hari. Setiap hari, Bapak Ibu teman-teman. Artinya di dalam 1 bulan 45 giga plus unlimited calls. Jadi kalau saya mau telepon dari India Selatan, mau ke utara, mau telepon dari timur ke barat, mau telepon kemana pun aja Bapak Ibu, right? Itu biaya 40.000 itu cukup. Ya, maaf Bapak Ibu. Kalau saya bandingin itu di Indonesia, kalau saya telepon dari Indosat ke Telkomsel aja, itu kan kalau saya cuma telepon, Hai teman apa kabar? Potong 1.000. It's expensive. Karena India punya teknologi sendiri. Makanya biaya internet lebih termurah Bapak Ibu kalau banding sama Indonesia. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, kalau kita bilang yang sisi tentang biaya hidup, ya saya ambil beberapa hal ada hubungan sama makanan, karena untuk hidup kita perlu makanan, dan juga kesehatan, karena gimana itu mahal atau tidak. Jadi kalau saya ambil paracetamol Bapak Ibu teman-teman, yang Panadol, harga Panadol yang 10 butir di Indonesia, itu kan harganya 13.000. Ya, di India Bapak Ibu itu namanya Crocin, itu kan sama paracetamolnya, itu harganya 15 butir, itu harganya 2.000 aja Bapak Ibu teman-teman. It's very very affordable. Itu kan kalau saya bilang kesehatan India terkenal dan sekarang ada namanya medical tourism yang ada banyak ada orang-orang yang penyakit dari seluruh dunia mereka mau datang ke India karena India punya teknologi sama persis seperti negara yang maju tapi dengan biaya jauh-jauh lebih hemat Bapak Ibu teman-teman. So ya, so saya kan bilang tentang kesehatan it's very very affordable. Sayur-sayuran juga Bapak Ibu. Ya, di Indonesia itu kan dari 15.000 sampai 25.000 per kilo, tapi di India Bapak Ibu teman-teman, ya itu kan harga sayuran ya tergantung tempatnya ya. Kalau mau beli di mall ya ini 2.000 bisa sama seperti di Indonesia atau mungkin bisa lebih mahal. Tapi kalau kita pergi ke pasar hari ini juga Bapak Ibu teman, kita bisa dapat yang harganya 2.000 sampai 4.000. Ada yang sayuran yang lebih mahal juga ada. Tapi apa yang saya ingin mau sampaikannya biaya hidup bisa sama dengan Indonesia atau bisa lebih terjangkau. Itu tergantung tempatnya. Pasti Delhi, Mumbai lebih mahal, pasti karena itu kan kotanya, ya itu kan lebih mahal. Tapi kalau kita bilang yang the two tier and the three tier cities itu bisa lebih terjangkau, Bapak Ibu teman-teman. Dan rata-rata Bapak Ibu untuk kalau kita bilang biaya hidup, ya again optionnya banyak. Please remember Bapak Ibu kalau kita bilangin nanti saya mau bicara tentang beasiswa juga, optionnya ada banyak sekali. There are so many options karena negaranya luas, ada banyak options. Tapi ini adalah informasi rata-rata 2,5 sampai 3 juta per bulan. Right? Anda bisa dapat tempat tinggal di asrama yang tersedia dari kampus, udah termasuk makanan 3 kali, dan itu bukan nasi goreng tek-tek ya Bapak Ibu, itu makanan yang bagus, udah termasuk laundry, udah termasuk internet, ya itu semuanya udah termasuk dengan ini. Ada options lebih mahal, ada options lebih terjangkau. Jadi optionnya ada banyak. Ya Bapak Ibu, so we have to understand that ini bukan cuman yang adalah oh biaya ini harus 2,5 juta atau 3 juta. Ada option lebih terjangkau juga. Contohnya kalau kita mau sewa apartemen dan mau sharing antara teman, ya itu bisa lebih terjangkau. Atau kalau mau yang apartemen yang mewah, ya bisa 5 juta juga. So options are many. Tapi intinya itu kan kita bisa pilih options apa yang kita dibutuhkan lagi itu beda antara provinsi masing-masing di Indonesia. Nah, ini untuk informasi Bapak Ibu teman-teman di India. Ini cuma informasi sebelum saya diberikan informasi eh, tentang beasiswa. Ya, ini kan adalah untuk rata-rata di India Bapak Ibu teman-teman program non teknik itu biayanya adalah sekitar 15 sampai 25 juta per tahun. Ya, dan itu udah termasuk beragam, udah termasuk buku-buku, ujian. Jadi all in, tidak ada plus-plus ya Bapak Ibu teman-teman. Maaf di Indonesia biasanya ada plus-plus, tapi di India tidak ada plus-plusnya. Tapi biaya adalah 15 sampai 25 juta untuk program non teknik.
Tapi kalau program teknik, Bapak Ibu teman-teman, ada yang biasanya ada 25 sampai 50 juta per tahun. Nah, walaupun saya bilang these numbers Bapak Ibu, ada universitas di India di mana biaya biaya kuliah bisa lebih terjangkau dari ini, bisa lebih terjangkau. Udah termasuk semuanya. Ini kan saya bilang cuma tuition fee. Ada universitas yang di mana ada biaya sekitar 3,5 juta per bulan. 3,5 juta per bulan, Bapak Ibu teman-teman. Dan dengan akreditasi yang A, udah terkenal, dan mereka udah termasuk biaya hidup, biaya kuliah, semuanya udah cover dengan biaya 3,5 juta per bulan. So options are many, Bapak Ibu teman-teman. So, jadi kita nggak bisa dibilangin, oh karena 40.000 universitas ada banyak options. So jadi pasti untuk biaya juga ada banyak options, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Nah, kita Bapak Ibu teman-teman ya, jika ada teman-teman yang ingin mau belajar dari Indonesia ke India, ya pasti kita perlu student visa, dan student visa kita dapatnya dari Embassy of India yang ada di Jakarta atau dari Medan atau dari Bali, karena konsul jenderal ada di Medan dan juga di Bali. Nah, dan juga Bapak Ibu teman-teman, sebelum dibicarakan informasi tentang beasiswa, ya izin mau sharing beberapa informasi tentang the achievements of India. Ya, Achievements of India seperti Bapak Ibu teman-teman tahu, yang itu kan di diaspora India udah terkenal di dunia, Bapak Ibu. Like 25% of NASA adalah dari India, 30% Microsoft, orang yang kerja di Microsoft adalah di India, 7 out of the 10 CEOs ya, itu kan di Silicon Valley ada from India, dan seperti tadi Ibu Dubes juga disampaikan, 10 perusahaan terbesar di dunia mereka pimpin oleh yang India. Tapi Bapak Ibu teman-teman, selain itu saya ingin mau disampaikan, ekonomi India, Bapak Ibu, sekarang adalah nomor 5 di dunia, ya. Jadi nomor 5 di dunia, karena kadang-kadang di YouTube yang kita dapat India negara miskin. Tapi Bapak Ibu teman-teman bisa dilihat, India is the world's fifth largest economy in the world saat ini. Ya, Amerika pertama, yang kedua adalah China, nomor 3 adalah Jepang, nomor 4 adalah Jerman, dan nomor 5 adalah India. Ya, dan Bapak Ibu teman-teman tolong perhatikan, India lagi berkembang 7%, hampir 7%. Dan katakan ada banyak ekonomis dari seluruh dunia katakan tahun 2027-28 ekonomi India udah nomor 3 di dunia. Jadi pasti udah terlewat Jerman dan Jepang. Jadi India bukan negara miskin ya Bapak Ibu, India negara kaya. Ya pasti karena penduduk yang banyak, ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, dan itu menurut saya Bapak Ibu pribadi itu di mana-mana sama. Selain itu, Bapak Ibu teman-teman, India juga yang adalah negara pertama yang udah nyampe ke bulan selatan. Udah ke bulan itu kan udah 4 negara. Ada Amerika, ada Rusia, ada China dan India. Tapi yang ke yang bulan selatan, India yang negara yang pertama, Bapak Ibu, yang tahun kemarin. Dan juga kalau kita lihat yang di the world's largest solar park, Bapak Ibu, itu kan ada di India, namanya Bhadla Solar Park, yang ada di provinsi namanya Rajasthan. Menjembatan kereta tertinggi di dunia itu namanya di Chenab Rail Bridge, Bapak Ibu, itu ada di India, yang tingginya 359 meter di atas the mean sea level. Yang the tunnel yang the longest tunnel yang di atas gunung, Bapak Ibu, adalah itu namanya di Atal Tunnel, yang itu kan 9,2 kilometers yang ada di Himachal Pradesh. Yang jalan yang tertinggi di atas gunung itu kan 19,300 feet di atas gunung, itu adalah di India, itu namanya Umlingla yang ada di Ladakh. Stadium terbesar di dunia adalah di India. Patung yang tertinggi Bapak Ibu di dunia adalah di India. Jembatan di kereta atas laut itu nomor 2 di Asia adalah di India. India is the world's second largest manufacturer of handphones, Bapak Ibu. Dan untuk informasi, Samsung yang punya fabrik yang terbesar nomor 2 setelah yang ada di Seoul atau di Korea, mereka ada fabriknya atau the production unit atau manufacturing company-nya mereka adalah di India. Dan juga untuk informasi Bapak Ibu, teman-teman, di iPhone 15 mau produksinya dari India. India juga punya sistem asuransi untuk masyarakat Indonesia, seperti yang kita kan ada BPJS ya Bapak Ibu di Indonesia, kita juga adalah BPJS di India untuk 1,4 miliar orang. So that's the world's the largest insurance scheme yang dari pemerintah India. Seperti tadi disampaikan, India terkenal as the global medicine factory karena ada India known as the pharmacy of the world, karena yang ini Bapak Ibu teman-teman, waktu ada COVID, India kan ada 4 vaksinasi sendiri
they had their own vaccine. Jadi kita bukan import, tapi kita punya empat vaksinasi sendiri. Itu namanya Covishield, Covaxin, Zycovid, sama Incovac. Dan India juga yang ekspor 250 juta vaksinasi ke 100 negara dan 20 negara itu diberikan gratis. Ya, jadi hal sesuatu negara maju belum dilakukan Bapak Ibu, tapi India sudah lakukan waktu ada COVID, dan kita tahu waktu COVID susah ya Bapak Ibu hidupnya, it was very very difficult with the situation. Ya. India juga Bapak Ibu it also known for wirausahaan, atau we call it as the startups. Ya, kita di India kan we call this as the ini ya Bapak Ibu teman-teman, we call it the unicorn. Nah, kenapa kita bilang unicorn? Kalau turnover mereka udah lebih dari $1 billion, yang startupnya itu namanya unicorn. Ya, jadi kita ada 102 unicorn saat ini. Jadi walaupun perusahaan-perusahaan ini kecil, tapi turnover mereka udah lebih dari 1 billion dollars Bapak Ibu. Ya, selain itu Bapak Ibu, India juga terkenal for renewable energy. Renewable energy adalah tentang wind, solar, itu semuanya India terkenal is leading in this energy. Seperti tadi Bapak Ibu disampaikan, India is known as the Silicon Valley of Asia. Artinya perusahaan-perusahaan apa aja Bapak Ibu di dunia seperti Cisco, Rolls-Royce, Boeing, dan banyak perusahaan-perusahaan lain pasti mereka punya kantor atau cabang di India, dan itu adalah di kota Bangalore Bapak Ibu yang ada di India Selatan. Ya, ini adalah banyak perusahaan yang CEO adalah dari India. Ya, ini kan lagi berkembang ya Bapak Ibu, it's just increasing day by day. Jadi sekarang India udah terkenal Bapak Ibu di dunia di bidang obatan, perawatan, IT, computers, engineering, management, dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini bukan untuk Anda, tapi kita kan ada kerjasamanya dengan beberapa provinsi. Maaf saya skip, tapi saya langsung ke slide yang tentang scholarship. Bapak Ibu teman, kita kan ada scholarship yang ada beasiswa yang penuh, ada beasiswa yang sebagian, dan juga ada beasiswa yang 100% online. So, scholarship opportunities ada banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ya. Tapi izin Bapak Ibu teman-teman untuk share, kalau kita bilang yang program beasiswa yang penuh, Bapak Ibu, itu kan ada ICCR. Nah, ICCR adalah program beasiswa dari pemerintah India yang diberikan untuk gelar S1, S2, dan S3. Nah, program beasiswa ini, Bapak Ibu teman-teman, ini adalah it's fully funded by the government of India, dan ini adalah yang di cover biaya kuliah, biaya hidup, ada juga uang saku diberikan, so everything is covered, termasuk yang pesawat ya, tiket pesawat juga diberikan. So this is ada yang, tapi satu hal mungkin Bapak Ibu teman-teman, itu the numbers of scholarships are limited. Itu kan cuma ada 20, right? That's the ICCR scholarship. Dan ada scholarship namanya iTech. Right? Ini adalah scholarship, tapi ini bukan untuk gelar S1, S2, S3, tapi ini adalah vokasi, dan ini bukan untuk individu, tapi ini adalah untuk perusahaan atau sekolah dan lain-lain. So itu kan ada yang iTech scholarships, ya itu kan jangka waktunya dari satu tahun sampai 4 tahun. Maaf, 1 bulan sampai 6 bulan. Informasi lebih detail ada di Embassy of India, atau jika ada Bapak Ibu teman-teman ingin mau tanyain kita, silakan, kita dengan senang hati, karena we always kita selalu diberikan informasi juga. Dan ada program namanya APFP, itu kan ada program khususnya untuk PhD, itu khusus untuk Science and Technology, ada kuota untuk Indonesia, ini khusus untuk PhD ya Bapak Ibu teman-teman, ini kan ada S3, dan juga ada beasiswa yang maaf Bapak Ibu, ini yang saya dapat informasi ada sekitar 10 kuota khususnya untuk S2. Tapi juga Bapak Ibu teman, ada juga scholarship yang dari Nalanda University, karena Nalanda University is the oldest university in India, dan juga ada program beasiswa yang dari Nalanda University. Tapi Bapak Ibu teman-teman, tolong ingin mau disampaikan, selain itu di India ada banyak universitas yang di India yang diberikan scholarship namanya beasiswa yang sebagian. Itu kan it's a partial scholarship, yang karena tadi Bapak Ibu teman-teman ada program beasiswa penuh, tapi untuk masyarakat Indonesia di mana penduduk nomor 4 di dunia, that's a very small number ya. Jadi kita kan ada juga program beasiswa namanya program beasiswa sebagian, dan itu adalah namanya merit scholarship. Jadi tergantung performance Anda bisa dapat. Ya, itu kan ada study in India, ada juga dari universitas India, itu sama ya Bapak Ibu teman-teman, it's the same thing. Ada program beasiswa yang di mana Anda bisa dapat program beasiswa untuk gelar S1, S2, S3 dari 20% sampai 60% Bapak Ibu teman-teman. Itu kan ada program beasiswa banyak. So there's so many options. Jadi kita nggak bisa
kita nggak bisa dibilangin, oh beasiswa cuma adalah ini. So there are a lot of options there. Jadi silakan Bapak Ibu teman-teman kalau ingin mau tanyakan ya kita kan ya makanya kita kan ingin selalu koordinasi dengan PPI jadi kita bisa bersama dan we can share more and more information ke masyarakat di Indonesia. Ya seperti tadi yang kualitas pendidikan yang dia yang bagus tapi biaya yang nggak mahal. Contohnya Bapak Ibu teman-teman ada universitas seperti tadi disampaikan ada opportunity seperti merit scholarship ini di mana dengan 3,5 juta per bulan bisa dapat ya, bisa dapat yang udah termasuk tempat tinggal di asrama, udah termasuk kuliah, udah termasuk makanan, listrik, laundry, semuanya udah termasuk dengan biaya 3,5 juta per bulan. So there are a lot of options, Bapak Ibu. Selain itu, ada juga program beasiswa yang 100% online, ya di mana sekarang ini kan ada sistemnya di mana kita bisa belajar S1, S2 secara online. Tapi Bapak Ibu teman-teman, ini kita harus perhatikan karena kita harus dicek apakah ini program online udah disetujui dari Kemdikbud atau tidak Bapak Ibu karena biasanya kalau kita mau belajar S1 S2 itu kan kita harus pergi ke luar negeri ya online ini masih ada yang belum diterima secara full ya Bapak Ibu jadi kita harus perhatikan untuk itu ya overall benefits Bapak Ibu ya ini mungkin kesimpulan aja Bapak Ibu dan teman-teman ya India dan Indonesia adalah maritime tertenggak ya kita nggak jauh ya Bapak Ibu kita we are close by. Ada banyak culture-nya sama, ya nggak 100%, tapi ada banyak hal yang mirip. Jadi untuk adaptasi lebih gampang kalau banding sama negara lain. Kualitas pendidikan India yang kualitasnya bagus, level internasional, ya dengan biaya terjangkau seperti tadi disampaikan harga buku, praktikal itu kan bukan cuma belajar ilmu, ada praktek dan tujuannya adalah untuk dapat kerja, bukan cuma untuk yang teori aja ya Bapak Ibu. Dan kita nggak perlu IELTS, TOEFL, SAT, again, ada yang universitas yang perlu, tapi banyak yang lain tidak perlu. Mereka biasanya adalah wawancaranya. Dan satu hal menarik Bapak Ibu teman-teman di India adalah untuk gelar S1 dan S2, saya yakin banyak teman-teman atau siswa-siswi di Indonesia mereka senang di India tidak ada sidang skripsi. Ya, jadi kita tetap ada namanya skripsinya, kita tetap dibikin research proposalnya, tapi yang proses sidang skripsi tidak perlu, ya karena ya sistem India adalah turunannya dari Inggris, jadi kita nggak perlu sidang skripsi, tetap dibikin skripsi, kita kirimkan ke dosennya, dosen review, revisi, dan selesai. Jadi proses sidang skripsi itu tidak ada. Dan juga ya part-time job, Bapak Ibu secara to be honest, tidak ada yang ini secara yang peraturan dari pemerintah India itu tidak boleh yang part-time job di India waktu kita belajar di India dan ya Bapak Ibu seperti yang ini kan ada acara dengan PP India, so just to inform you, ada PP India yang ada juga di sini. Dan juga sekarang Bapak Ibu teman-teman ada banyak perusahaan-perusahaan India sekarang ada di Indonesia dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman jika ada teman-teman yang udah lulus dari India pasti kalau kita ingin mau dapat kerja dari perusahaan-perusahaan India yang ada di Indonesia, pasti ada banyak kesempatan juga. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu, saya ingin mau disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan ini. Jadi kita bisa di-sharing informasi ya, tentang India, pendidikan India, tentang kuliah dan lain-lainnya. Dan ini adalah beberapa kontak-kontak kami Bapak Ibu, tapi ya kita dengan senang hati ya siap untuk koordinasi dengan PPI India untuk tindak lanjutkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman jika ada kekurangan atau kesalahan waktu saya omong tadi bahasa Indonesia, saya minta maaf Bapak Ibu karena masih lagi belajar. Jadi mungkin itu aja ya Bapak Ibu, saya mau disampaikan. Terima kasih. Thank you. Thank you so much, Mr. Ravi Mahija, for the sharing session. And I will invite to all audience also to propose questions. But firstly, also I will say, please allow me to say in Bahasa Indonesia, Mr. Ravi. Yeah, please. Karena saya begitu bangga juga dan terharu ternyata bahasa Indonesia Bapak Raffi ini sangat luar biasa teman-teman, sangat fasih. Jadi ini memudahkan kita berkomunikasi di sharing kali ini di tanya jawab. Nah teman-teman tentu sudah menggebu-gebu nih keinginan untuk bertanya terkait apa yang telah disampaikan, luar biasa sekali berbagai informasi yang sangat inklusif yang diberikan kepada kita semua. Tentu juga ada di kolom komentar 3 pesan. Nah, saya akan mengambil hanya 6 penanya. 3 untuk raise hand. Siapa yang ingin bertanya secara langsung, berkesempatan bertanya langsung kepada Bapak Raffi Mahija. Dan juga secara teks atau chat.
Dan untuk teman-teman yang belum kebagian untuk bertanya, tadi sudah ada kontaknya Bapak Raffi Mahiza, boleh ditanyakan di lain waktu. Oke, silakan untuk teman-teman yang raise hand dulu, saya persilahkan. Yang ingin bertanya untuk 3 orang penanya raise hand, silakan. Oke, Jilmin, silakan. Oh, Silakan. ya. Saya ingin perkenalkan, nama saya Imin atau Muhaimin. Saya ingin bertanya untuk yang beasiswa yang Nalanda itu untuk kuota dan juga websitenya itu tadi belum dijelaskan. Mohon maaf, untuk Pak Raffi boleh menjelaskan mengenai beasiswa tersebut. Apakah itu juga penuh? Apakah itu juga sudah mencakup semuanya? Dan untuk apa saja yang sudah di cover gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhaimin. Bapak Raffi, izin apakah ingin dijawab langsung atau kita kolek dulu 3 penanya by raise hand? Ya, boleh. Boleh. Oke, kita kolek dulu ya, kita kumpulkan dulu. Dari Muhaimin tadi bertanya tentang beasiswa Nalanda, silakan. Yang kedua ada David Marcela Ananda, silakan. Oke, thank you for the opportunity. Ini saya gunakan bahasa aja ya, teman-teman. Permisi, ini saya ada sebenarnya udah saya kirim di kolom chat ada 3 pertanyaan gitu. Tapi ini gimana? Perwakilan 1 pertanyaan apa gimana enaknya? Silahkan Bapak- tanyakan saja campuran pertanyaannya. Oke, Jadi siap. nanti mengingat waktu juga Oke, ya. hampir selesai. Oke, Disingkat. mengingat kita mungkin ya, Mr. Raffi, kita sebagai warga negara Indonesia, mungkin di posisi kita sebagai saat ini gen milenial atau gen Z ya, di era sandwich generation, gitu. Beberapa ini mungkin kita kadang terkendala oleh dana. Salah satunya mungkin saya sendiri ingin melanjutkan studi MBA gitu ya. Apakah ada atau tidak beberapa kampus yang di India ini tidak pakai GMAT gitu. GMAT jika melanjutkan MBA, mengingat biaya tes GMAT ini sangat mahal di Indonesia sekalinya tes kayak gitu. Nah, terus aspek-aspek apa aja yang menjadi titik tumpu penilaian full scholarship di ICCR or beasiswa anything, supaya tidak tumpang tindih. Terus yang ketiga, apakah ada juga S2 tanpa tesis? Jika ada, aspek penilaiannya dari mana? Kayak gitu. Udah sih, Mr. Raffi, kalau dari David. Oke, terima kasih. Satu lagi, silahkan mungkin Santi, silahkan. Iya, halo, saya Santi. Ini mau tanya aja, kan ini kan sebelumnya kan saya nggak daftar ICCR, daftarnya itu yang studi in India. Nah ini sudah daftar, tapi belum ada kayak pemberitahuan apa yang harus, apa yang itu. Jadi saya masih bingung bagaimana ini selanjutnya di apa yang websitenya ini. Terus juga tadi saya buka websitenya ICCR masih belum bisa ya. Ya itu aja sih pertanyaannya. Baik. Oke, Terima sudah kasih. terkumpul. Terima kasih. Bapak Raffi Mahiza, sudah terkumpul 3 pertanyaan di buku catatan saya dari teman-teman secara raise hand. Yang pertama dari Muhaimin, terkait dengan beasiswa Nalanda, link dan skema. Yang kedua ada dari David tentang skema juga, ICCR dan juga beasiswa lainnya. Yang ketiga dari Santi terkait SII dan juga ICCR. Boleh mungkin kepada Bapak Raffi Mahiza? Ya, sure, terima kasih. Ya, pertama yang tadi kan ada dari Kak kan ada pertanyaan tentang Nalanda. Ya, Nalanda kan ada program beasiswa ya, Bapak Ibu teman-teman. Itu kan ada sebenarnya websitenya karena ada yang saya dapat informasi ada ini ya, ada informasi tambahannya. Jadi saya tolong rekomendasikan, tolong dilihatkan karena setiap tahun yang saya dapat informasi itu kan Nalanda kan selalu kontak embassy dan ada informasi tambahannya. Cuman tahun ini itu berapa? Maaf Bapak Ibu teman-teman, saya belum tahu ada berapanya.
tapi pasti ada program beasiswa penuh, ada juga program beasiswa yang sebagian pasti ada. Ya, informasi lengkap, maaf Bapak Ibu teman-teman, saya belum ada saat ini karena masih ada berkembangnya, but that is something ya menurut saya lebih bagus ya Bapak Ibu teman-teman langsung bisa dicek website atau bisa kontak PPI juga bisa dibantu Bapak Ibu teman-teman, atau mungkin kalau perlu kontak kami juga silakan, you can please do that. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang ada pertanyaan dari Kak David Marcella, ya itu kan adalah tentang MBA. Ya, no MBA ada juga universitas yang perlu GMAT, tapi ada banyak universitas yang nggak perlu GMAT. Ya, itu kan nggak perlu juga. So optionnya banyak ya Kak David. Seperti tadi dibilangin, di India you have a lot of options karena ada 40.000 options. So please remember, kadang-kadang kita kan apa disampaikan, ya kita pikir oh ini adalah this is the information. Tapi please remember, karena ada 40.000 universitas, so the options are many, right? Ya, tapi kesimpulannya adalah yang ada universitas yang perlu di India yang perlu GMAT, tapi juga ada banyak universitas yang tidak perlu GMAT, right? So that means ada optionsnya itu pasti ada. Silakan you can contact us and we'll be happy to share more details with you. Ya, terus tentang yang GMAT yang tadi kan yang pertanyaan yang kedua dari Kak David adalah apakah beasiswa itu bisa penuh atau tidak? Ada. There are options. Ada universitas yang MBA juga, ada program beasiswa yang penuh, ada juga yang program beasiswa yang sebagian. Now please remember ICCR, of course, ICCR kan Bapak Ibu semuanya kenal, itu kan diberikan yang full scholarship dan itu berlaku untuk gelar S1, S2 dan S3 juga ya, itu kan berlaku. Ya, tapi ada kuota. Ya, jadi menurut saya ada opportunities yang lain juga, ada Nalanda, ada Kominfo, ada juga universitas-universitas yang lain juga yang diberikan optionsnya yang beasiswa yang penuh, ada juga beasiswa yang sebagian. Nah, jujur aja Bapak Ibu teman, karena optionsnya banyak, nggak mungkin saya bisa tersebut semuanya. Tapi silakan Bapak Ibu teman-teman bisa kontak kami and we'll be more than happy to help you with that part. Ya, jadi so scholarships ada banyak, ada untuk full, ada yang untuk yang sebagian. Jadi mudah-mudahan Kak David, I hope I have answered to your question ya tentang tadi. Nah, yang ketiga adalah tentang study in India dan juga ICCR. Ya, ini kan adalah dari Kak Santi tadi. Nah, memang Bapak Ibu teman-teman dan khususnya Kak Santi, ini kan ICCR kan udah ya seperti tadi kita kan udah tahu kalau nggak salah tanggal 20 itu kan udah mulai. Ya, ICCR sudah mulai. Jadi web linknya ada, pasti PPI punya atau silakan dan nanti saya share PowerPoint yang ini Bapak Ibu teman-teman. Nanti saya share ke PPI dan mungkin PPI bisa bantu untuk sharing ke semua peserta. Jadi Anda kan bisa dapat informasi, ada linknya, ICCR sudah terbuka, tapi untuk study in India Bapak Ibu teman-teman, itu sebenarnya bisa apply ke study in India juga, karena study in India adalah satu website di mana kita bisa apply, tapi mereka juga kerjasama dengan universitas-universitas India yang negeri dan swasta. Dan mereka juga yang diberikan yang program beasiswa yang penuh, tapi yang lebih banyak Bapak Ibu teman-teman adalah beasiswa yang sebagian. Ya, jadi silakan Anda bisa kontak di website atau bisa kontak ke PP India atau ke TIEPS, kita bisa membantu Anda dengan informasi-informasi yang mungkin Anda dibutuhkan. Mungkin itu I would like to inform. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih, thank you in advance for the Mr. Ravi, Mas Hija, atas jawaban dari pertanyaan kawan-kawan yang telah mempertanyakan tentang kegundahan tadi terkait link dan juga lain-lain. Jangan lupa kita ada sesi yang kedua di hari besok ya, jadi tetap pantengin terus nih ya. Tetap pantengin terus kalau mau tahu tentang seluk-beluknya. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi, izin Bapak Rafi Mahiza, ada 3 pertanyaan lagi di kolom komentar. Dari Ratna Ayu Lestari dari Jawa Barat, beliau bertanya, apakah penerima beasiswa diwajibkan fasih dalam berbahasa India atau Inggris, dan apakah ada karantina dulu sebelum pemberangkatan? Mungkin ini one by one bisa dijawab. Ya, oke, sure. Ya, jadi yang seperti tadi yang disampaikan bahasa Inggris di India penting karena bahasa pengantar 100% pakai bahasa Inggris. Ya, jadi pasti itu kan perlu. Again, ada universitas yang ada universitas India yang perlu IELTS, TOEFL atau SAT perlu, tapi ada juga yang banyak universitas yang tidak perlu IELTS, TOEFL atau IELTS, TOEFL atau SAT, mereka tidak perlu. Ya, tapi biasanya apa yang mereka lakukan adalah Bapak Ibu teman-teman, saya bicara hal benar-benar yang teknis dan on the ground ya. Biasanya mereka dilakukan adalah mereka kan diwawancarakan siswa-siswinya. They usually will interview the students.
dan mereka dilihatkan apakah bahasa Inggrisnya yang siswa tersebut oke atau tidak, apakah mereka bisa komunikasi atau tidak. Kalau mereka bisa komunikasi dengan baik, ya kalau itu kan kalau itu udah jalan dengan baik, oke, itu kan nggak apa-apa. I mean that's okay, langsung mereka bisa menerima. Uh, tapi kalau jika ada yang bahasa Inggris yang kurang, nggak ada masalah karena di setiap universitas, Bapak Ibu teman-teman, seperti tadi disampaikan, mereka ada satu divisi namanya English Division, di mana yang biasa mereka dibilangin, oke, kita diberikan surat penerima yang sementara dengan kondisinya adalah Anda harus datang ke India 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Right, itu kan harus datang 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, dan ya, setelah itu ya mereka bisa diberikan izin untuk tindak lanjutkan. So artinya kalau bahasa Inggrisnya kurang fasih nggak apa-apa, don't worry about it Bapak Ibu teman-teman. Itu nggak usah khawatirnya, tetap dibelajar ya, itu penting. Tapi tapi intinya kalau datang ke India 1 bulan 2 bulan sebelumnya, Anda kan bisa ikut les. Ada yang universitas diberikan gratis, nggak kena biaya. Ada juga yang universitas yang minta ada biaya, tapi itu nggak mahal ya Bapak Ibu. It's not maaf ya, tapi ini bukan as expensive as Indonesia ya. 2 juta, 3 juta atau 5 juta, it's not that expensive. It's very affordable. Tapi yang intinya adalah kita bisa belajar dan bukan belajar langsung dipraktek, karena ya mau nggak mau di Indonesia di India kalau kita komunikasi ya kita komunikasi pakai bahasa Inggris. Ada juga yang orang-orang yang pakai bahasa Hindi. Ya, jika teman-teman yang bisa belajar bahasa Hindi lebih bagus. It's a competitive advantage. Seperti saya, Bapak Ibu teman-teman. Saya kan warga negara India, tapi karena tinggal di Indonesia dan bisa ngomong bahasa Indonesia, saya bisa komunikasi dengan banyak orangnya. Jadi that will be a plus point. Pasti ada plus point jika Anda bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Hindi, Anda bisa komunikasi banyak dengan masyarakatnya. Tapi itu nggak harus, ya dengan bahasa Inggris itu cukup. Dan yang khususnya kalau di bidang pendidikan, ya itu kan bahasa pengantar itu 100% pakai bahasa Inggris. Mungkin itu, that's what I would like to inform. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raffi. Ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin tadi dari Kak Ratna, semoga terjawab ya. Pertanyaan kedua dari kolom teks dari Nusa Tenggara Timur atas nama Akifah. Beliau bertanya, apakah untuk beasiswa ICCR ketika kita melebihi batas waktu studi, apakah beasiswa akan diberhentikan atau ditarik? Silakan Bapak Raffi. Maaf Kak, sorry, your voice was breaking. Can you repeat the question? So sorry, can you please repeat? Okay, so sorry. I will repeat the question. Yeah. Dari Akifah, Nusa Tenggara Timur, beliau bertanya untuk skema beasiswa ICCR, ketika melebihi batas waktu untuk menyelesaikan waktu studi, apakah beasiswa ICCR-nya akan diberhentikan atau ditarik? Oke, Silakan, Bapak. biasanya Kak, itu kan ICCR kan diberikan untuk 4 tahun. Usually they give it for 4 years. Tapi itu kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah you have to get a minimum number of marks every year. Ya, tapi yang ada yang kemarin, ada yang kasusnya, it's again a case to case basis, tapi secara general itu kan kalau 4 tahun itu kan diberikan untuk 4 tahun, tapi on case to case basis ada kemungkinan bisa perpanjang, tapi that really depends on case to case basis ya. Tapi menurut saya lebih bagusnya ya kalau teman-teman ingin mau tanya, lebih bagus harus di harapan 4 tahun, artinya 4 tahun. Kalau lebih dari itu ya harus kita bayar sendiri. It's much better to be prepared for the worst rather than harapannya mungkin nanti ada perpanjang. So better to think that itu kan untuk 4 tahun. Maybe that's what I'd like to inform. Terima kasih. Thank you so much. Satu pertanyaan lagi Bapak Raffi, jika Bapak Raffi berkenan. Yeah, that's Satu okay. pertanyaan No lagi. worries. Oke, thank you so much. Dari Risma Adila, sebelumnya beliau ucapkan terima kasih untuk Bapak Raffi atas presentasinya. Senang sekali mendengar penjelasan Bapak. Berbicara tentang kesempatan kerja di India, saya penasaran dengan bagaimana kesejahteraan guru di sana, dan apakah program studi pendidikan cukup populer, dan bagaimana tren dibanding jurusan lain. Terima kasih, semoga Bapak berkenan menjawab pertanyaan saya. Silakan Bapak Raffi. Ya, so sistem pendidikan India, Bapak Ibu teman-teman, ini seperti tadi disampaikan ya, di India sekarang ya seperti di Indonesia, setiap orang tuanya pengennya anaknya harus ada pendidikan. Jadi pendidikan itu kan penting, ya di India juga sama. Tapi bedanya Bapak Ibu teman-teman sekarang adalah di India, pendidikan adalah bukan cuma untuk bagi ilmu ya, seperti tadi disampaikan. Tujuan India sekarang di bidang pendidikan adalah bagaimana mereka bisa koordinasi, bisa kerjasama dengan industri.
Like contohnya Bapak Ibu teman-teman, karena maaf ya, saya curhat sedikit, karena saya juga sebelumnya udah pernah di Indonesia di bidang pendidikan, karena sudah 24 tahun dan udah 15 tahun di bidang pendidikan. Kadang-kadang Bapak Ibu teman-teman di Indonesia, kita kan diganti kurikulum setiap 3 tahun atau 5 tahun. Ya, kita kan ganti kurikulumnya. Ya, itu biasa kita dilakukan seperti itu. Tapi sekarang udah rubah ya Bapak Ibu teman-teman, itu kan lagi dirubah di Indonesia. Di India Bapak Ibu teman-teman, khususnya kalau saya bilang di bidang IT atau kalau kita bilang komputer, itu kan mereka diganti kurikulum hampir setiap tahun Bapak Ibu teman-teman. Karena they have to be up to date. Karena kalau mereka yang ajar, contohnya ada Python. Kalau maaf ya, ini khususnya di bidang IT. Kalau kita bilang Python, Python kan adalah satu programmingnya. Ya, di Indonesia saat ini juga mereka yang ngajar Python, tapi di India sekarang Bapak Ibu itu udah outdated karena yang industri ini perlu yang kompetensi yang lain, artinya kurikulumnya harus dirubah. Jadi itu yang adalah di India sekarang hampir setiap tahun Bapak Ibu teman-teman, khususnya di bidang IT mereka dirubah sistemnya. Mereka dirubah kurikulumnya karena ya they have to be up to date. Yang mereka harus ajar sesuai kebutuhan dari industri, karena kalau enggak masalahnya, kendalanya adalah yang sesuai yang dapat ijazah, tapi nanti mereka nggak dapat kerja karena pasti perusahaannya perlu yang kompetensi-kompetensi yang sesuai kebutuhannya mereka. Jadi mau nggak mau, universitas-universitas India, they have to update themselves. Mereka harus adaptasi dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan industri. Dan sekarang itu yang dijalankan, Bapak Ibu teman-teman. Like for example, Bapak Ibu ada beberapa universitas di India Selatan yang untuk S1 mereka kirim satelit ke space station. S1 Bapak Ibu, ini bukan S2. S1 mereka udah kirim satelit ke space station. Dan karena itu udah dilakukan di satu universitas, universitas yang lain juga ikut. Karena competition in India juga Bapak Ibu, khususnya dari universitas-universitas India, it's very tough competition. There's a lot of options. Tapi karena ini kan ada competition yang tinggi, it's good for the consumer. Untuk consumer seperti Bapak Ibu, teman-teman dan saya itu bagus karena kita seperti consumer, kita ada banyak option. Dan optionnya adalah bukan cuma lihat gedung, tapi optionnya lihat adalah bagaimana anak-anak saya atau teman-teman kita yang di Indonesia bisa dapat kerja sebelum lulus. So I think that's a huge opportunities ya Bapak Ibu teman-teman. Dan juga untuk kerjasamanya untuk informasikan sekarang ada banyak karena kita dari TIUPS kita juga berkembang banyak link pendidikan antara sekolah India sama sekolah Indonesia, bukan cuma universitas Bapak Ibu teman-teman, di level sekolah juga kita kan berkembang kolaborasi seperti ada yang student exchange, ada teacher exchange, ada guest teacher di level sekolah, di level universitas dan lain-lainnya. So mungkin itu ya mau disampaikan. Terima kasih. Thank you. Thank you in advance to Mr. Ravi Mahiza for your attendance. It was a great opportunity to sharing about this sharing session to all audience. Merasa bangga dan juga kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman telah mendengarkan banyak informasi dari Bapak Ravi Mahiza terkait dengan culture, skema, dan informasi-informasi penting yang ada di India tentunya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sebagai moderator tuh mohon maaf, hanya 6 orang yang terpilih untuk bertanya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman berjoin besok hari untuk bergabung di dalam sesi yang sama, dan akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi terkait beasiswa yang ada di India tentunya. Nah, tadi saya telah garis bawahi dan menjadi catatan saya bahwa Bapak Ravi Mahiza telah menjelaskan India itu adalah negara dengan tingkat pendidikan yang paling baik, salah satunya di dunia, dan juga salah satu negara yang memiliki universitas tertua di dunia. Saya juga cukup bangga Bapak Ravi Mahiza, Universitas Taksasila Nalanda itu adalah Nalanda Ruins atau Nalanda University, dan itu kampus saya. Terima kasih Bapak Ravi telah mengangkat itu. Dan juga tadi ada garis bawah tentang Land of Invention. India just not about Bollywood. Ingat itu, India tidak hanya tentang Bollywood, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ina juga dan Bapak Ravi juga. Kita mengenal lebih dalam India dan juga di sesi selanjutnya di hari besok. Terima kasih banyak. Thank you in advance to Mr. Ravi Mahiza for your attendance. It was a great opportunity to share about this sharing session for all. Thank you so much. And then jangan sampai bosan Bapak Ravi Mahiza untuk kami undang kembali di lain waktu. No. Always a pleasure. Anytime we are more than happy to share information. Dengan senang hati.
Thank you so much. Terima kasih Bapak Mangiza saya ucapkan. Terima kasih juga Terima teman-teman kasih. yang telah bertanya. Untuk rangkuman nanti akan saya tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya sebagai moderator Rahayu Pratiwi pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC Mas Ashabul Kahfi. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri dan juga moderator yang sudah memandu acara pada hari ini dengan diskusi yang sangat menarik dan juga komprehensif. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat menjadi bekal pengetahuan yang baik untuk kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini. Nah, untuk teman-teman semua, sekedar informasi bahwa besok di tanggal 25 Februari tahun 2024 akan dilangsungkan kegiatan pemaparan jenis beasiswa yang teman-teman bisa apply di India. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman bisa mengunjungi platform kami di Instagram PPI India seperti yang tertera pada layar ini. Dan untuk teman-teman semua, jika ingin melihat kembali kegiatan kita hari ini, teman-teman bisa melihat di YouTube PPI India. Dan saya juga ingin menyampaikan satu hal lagi bahwa nanti sore akan ada live Instagram PPI India yang akan membahas tentang perbedaan antara budaya India dan juga Indonesia pukul 16 IST atau waktu India dan juga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk gabung di live Instagram PPI India untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Akhir kata, saya tutup acara pada hari ini. Saya Kahfi memohon maaf jika dalam memandu acara terdapat kesalahan. Burung Irian Cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Cukup sekian dan terima kasih. Besok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.